for the world to see. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Immaculate yang dirilis tahun 2024. Film ini menceritakan tentang pengalaman seorang biarawati asal Amerika. Ia merupakan wanita taat dan religius yang sangat mengimani dan mempersembahkan hidupnya untuk melayani umat Tuhan. Suatu hari wanita ini mendapatkan undangan untuk tinggal di sebuah biara tua di daerah pedesaan yang indah di Italia. Awalnya ia disambut dengan sangat baik dan hangat oleh seluruh penghuni dan penduduk sekitar yang ramah terhadapnya. Namun dengan cepat sambutan hangat tersebut berubah menjadi kengerian dan mimpi buruk yang harus wanita ini rasakan di rumah barunya. Ia mulai melihat dan merasakan banyak kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa dinalarkan oleh pikiran normal manusia pada umumnya. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, tepatnya pada sebuah biara yang terletak di Roma, terlihat seorang suster bernama Mary yang sedang berdoa dengan Bunda Maria. Setelah itu, ia membawa kopernya dan masuk ke dalam kamar suster kepala. Tujuannya adalah untuk mengambil sebuah kunci di dalam laci. Kemudian ia membuka pintu biara sambil berlari dengan cepat. Namun ketika akan membuka gerbang, ada beberapa wanita berkerudung yang mendatanginya dari belakang. Setelah tersadar, Suster Mary menghidupkan korek api yang dibawanya. Namun ia melihat kalau sudah berada di dalam sebuah peti mati dan dikubur hidup-hidup. Ia berteriak sekencang-kencangnya, namun tidak ada yang bisa mendengar. Lalu adegan berpindah pada seorang suster asal Amerika yang baru saja sampai di Italia. Ia mendapatkan undangan untuk menjadi suster di biara. Di saat itu, Cecilia harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu, dan terlihat kalau Cecilia tidak terlalu mengerti dengan bahasa Italia yang diucapkan petugas, sehingga ia membawa sebuah kamus untuk belajar. Setelah itu, barulah suster Cecilia dihampiri oleh seorang bernama Enzo. Ia merupakan utusan dari biara untuk menjemput Cecilia di sana. Perjalanan pun mereka lakukan hingga sampai di biara tersebut. Setelah mengantarkan Cecilia masuk, ia dihampiri oleh suster kepala dengan bahasa Italia yang tidak dimengertinya. Di sana juga terdapat suster Isabella yang menjadi penerjemah dari suster ketua. Kemudian suster ketua memerintahkan suster Isabella untuk mengantarkan Cecilia ke kamar tidurnya. Ketika sedang berjalan, Isabella mengatakan kalau biara itu didirikan pada tahun 1632. Tempat ini memang dikhususkan untuk biarawati tua dan sekarat di akhir-akhir hidup mereka. Setelah itu, Isabel mempertemukan Cecilia dengan biarawati tua yang berada di sebuah ruangan. Isabel meminta Cecilia untuk pintar-pintar bersosialisasi dengan biarawati, yang beberapa di antaranya mengalami demensia. Dan inilah tujuan Cecilia datang ke biara ini untuk mengasuh biarawati yang sudah lansia. Dan di malam ini Cecilia akan menjalani sumpah. Setelah berkeliling, akhirnya Cecilia sampai di kamarnya. Isabel bertanya mengenai kesiapan Cecilia menjalani sumpah di malam ini. Dengan yakin Cecilia mengatakan kalau dirinya sudah mempersiapkan hal tersebut. Setelah mendengarkan itu, Isabel lalu meninggalkannya. Saat buang air di toilet, Suster Cecilia bertemu dengan Suster Gwen yang bersembunyi untuk merokok. Mereka pun berkenalan. Cecilia mengatakan kalau sebelumnya ia dihubungi oleh Pastor Tedeschi untuk bergabung di sini, dan dia menerimanya dengan senang hati. Sebelum jam 5, Cecilia mempersiapkan diri untuk melakukan sumpah. Dan ketika sudah sampai waktunya, ia lalu masuk ke sebuah ruangan dan bertemu dengan Pastor Tedeschi.
Upacara sumpah pun dilakukan Cecilia dengan Kardinal Morella. And follow with joy when may you shine his light. Setelah sumpah diucapkan, Cecilia mengobrol dengan Pastor Tedeschi. Di sini Cecilia mengatakan saat usianya 12 tahun, dirinya pernah hampir tenggelam, yang membuat jantungnya berhenti berdetak selama 7 menit. Dan setelah kembali sadar, Cecilia meyakini kalau Tuhan telah memberikannya kesempatan untuk hidup. Karena itulah Cecilia menjadi sadar dan mencari tahu alasan Tuhan membuatnya kembali hidup sampai sekarang. Setelah berbicara, Cecilia pun ke toilet. Di saat itu dia sepertinya mendengarkan suara seorang wanita yang menangis. Cecilia masuk ke sebuah kapel dan mencari asal suara itu. Dia melihat seorang suster berbaring yang seakan bersumpah. Cecilia mendekatinya dan bertanya keadaannya. I'm so sorry, I heard her cry. Suster kepala meminta Cecilia untuk tidak perlu khawatir. Dia pun menunjukkan paku suci dari Yerusalem yang dibawa Santa Helena atau Bunda Konstantinus. Sambil memberikannya, suster kepala bilang paku itu diyakini diambil dari tangan Yesus yang disalib. Dia mengatakan kalau yang mereka lakukan ini demi dosa mereka dan keselamatan mereka. Saat mendengarkan perkataan suster kepala, Cecilia merasa pusing. Setelah tersadar, Cecilia melakukan pengakuan dosa. Dia mengakui kalau dia kebanyakan meminum anggur setelah upacara sumpah, hingga membuatnya mabuk dan pingsan. Namun anehnya, kardinal yang bersamanya tiba-tiba saja menjauh dan menghilang. Ternyata itu hanyalah mimpi Cecilia. Namun ia merasa ada seseorang yang berdiri di kamarnya. Tetapi saat menyalakan lampu, tidak ada satupun orang di sana. Di pagi harinya, Isabel mengajarkan beberapa suster baru untuk menangani suster lansia. Dia juga memperkenalkan Dr. Gallo yang bertugas di sana. Isabel juga mengajak Cecilia untuk menjemur spray di halaman. Mereka juga diajarkan tata cara untuk memotong ternak yang benar. Yang sakit dan juga meninggal merupakan suatu hal yang biasa di sana. Dan hari-hari mereka lalui dengan aktivitas seperti itu. Beberapa minggu telah berlalu. Suatu malam ketika akan tidur, Cecilia merasakan ada seseorang di sebelahnya. Rambut Cecilia dipotong oleh salah satu biarawati lansia yang ada di sana. Cecilia pun membawa suster lansia itu ke kamarnya. Setelah menyelimutinya, tak sengaja Cecilia melihat tanda salib di kedua kaki suster lansia itu. Keesokan harinya, Cecilia menceritakan hal tersebut kepada Gwen tentang tanda salib di kedua kaki suster lansia itu. Gwen pun bercerita tentang tempat asalnya, di mana sebelumnya dia pernah dipukul oleh seorang laki-laki. Lalu Gwen pun membalasnya. Dan setelah itu, Gwen menemui kelompok dukungan yang terdapat beberapa biarawati. Dari situlah Gwen berpikir para biarawati memiliki kehidupan yang sangat baik. Mereka memiliki tempat tinggal, pekerjaan, dan tak perlu ada yang dicemaskan. Dan itulah yang membuat Gwen mendaftar menjadi biarawati. Gwen percaya Tuhan, tetapi kehidupan di luar memang cukup kejam. Setelah mendengarkan itu, Cecilia kembali pusing dan mual. Dia pun merasa tidak enak badan dan mendapatkan perawatan serta diberikan obat. Setelah itu, Cecilia tidak sengaja melihat seorang suster di balik jendela. Suster kepala lalu memanggilnya dan meminta ia untuk ikut. Suster kepala mengajaknya ke ruangan Kardinal Morella yang di sana terdapat Pastor Tedeschi dan juga Dr. Gallo. Cecilia diminta untuk menyebutkan sumpah sebelumnya. Dengan perasaan aneh, Cecilia mengatakan sumpahnya tentang ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Kardinal bertanya apakah Cecilia menaati sumpahnya dan apakah Cecilia tetap murni. Cecilia makin merasa aneh dengan pertanyaan itu. Dia pun menjawab tentu saja dirinya masih murni. Kardinal kembali bertanya apakah sebelum ke sini Cecilia bertemu pria. Dengan tegas Cecilia mengatakan tidak. Dia tak mungkin melanggar sumpahnya. Dr. Gallo mengatakan ke Kardinal saat Cecilia ke biara ini,
Dia memeriksa kalau Cecilia baik-baik saja. Kardinal kembali bertanya apakah Cecilia pernah berhubungan badan. Cecilia pun bingung dengan pertanyaan aneh seperti itu. Cecilia pun dibawa ke ruangan medis dan dinyatakan ada janin di rahimnya. Kardinal Morella, Pastor Tedeschi, Suster Ketua, dan Dr. Gallo terpukau dengan mukjizat aneh ini. Mereka pun menganggap bahwa ini merupakan keajaiban dari Tuhan, karena Cecilia mengandung tanpa melakukan dosa. Setelah itu, Pastor Tedeschi berbicara dengan Cecilia. Ia mengatakan kalau inilah jawaban yang selama ini dicari Cecilia tentang tujuan Tuhan yang masih membuatnya hidup setelah berhenti bernafas. Cecilia kemudian dipakaikan pakaian seperti Bunda Maria dan para biarawati menyambut keberadaan bayi yang ada di perutnya. Terlihat kalau Cecilia masih tidak percaya dan masih bingung dengan keadaan ini. Memasuki trimester kedua, salah satu gigi geraham Cecilia lepas. Lalu pada saat jam makan terlihat semua biarawati menghormati kehadiran Cecilia yang datang, tetapi tidak dengan Gwen. Suster kepala juga meminta ia untuk tidak bekerja dan cukup menjaga bayi yang ada di dalam kandungannya. Setelah itu Cecilia berendam. Isabel yang iri mengatakan kalau seharusnya dirinya yang hamil. Ia ingin membunuh Cecilia, tetapi untung saja suster kepala dan biarawati lainnya segera menolong. Keadaan Cecilia segera diperiksa oleh Dr. Gallo, dan ia mengatakan kalau bayinya dalam kondisi aman. Cecilia lalu menanyakan kenapa Isabel mengatakan kalau yang hamil seharusnya dirinya. Pastor Tedeschi menjelaskan Isabel sedang berjuang melawan penyakit mentalnya, namun berbanding terbalik dengan Cecilia yang diberikan keajaiban. Pastor Tedeschi akan memastikan kecemburuan Isabel tak akan terulang lagi. Cecilia mengatakan kalau ia ingin menemui dokter di bidangnya, tetapi Tedeschi mengatakan bahwa Dr. Gallo merupakan dokter berlisensi. Kamis hingga Sabtu ia selalu membantu kelahiran bayi di Cosentino. Dokter dan pastun tetap tidak mengizinkan Cecilia ke rumah sakit karena keajaiban yang dialaminya membuatnya akan aman di biara ini. Setelah itu Cecilia berkeliling di luar biara. Dia melihat dua wanita berkerudung dengan wajah penutup merah di sebuah ruangan. Sesaat kemudian ada seseorang yang melakukan bunuh diri. Setelah mendekat, Cecilia terkejut bahwa yang bunuh diri itu adalah Isabel dengan wajah yang mengerikan. Saat pemakaman Isabel, Gwen bilang ke Cecilia kalau dia tidak percaya dengan orang yang ada di biara ini. Gwen juga bilang kalau Cecilia sudah mengandung 5 bulan, namun belum ada bukti kalau bayi itu adalah bayi juru selamat. Pastor Tedeschi mendengarkan perkataan dari Gwen dan bertanya ada apa. Namun Gwen menolak disentuh pastor. Lalu ia berkata ke seluruh biarawati kalau mereka harus mengetahui kehamilan Cecilia yang cukup janggal, serta Isabel yang tiba-tiba bunuh diri. Pastor mencoba untuk menenangkannya, namun Gwen tahu jika seorang pria berbohong kepadanya. Di malam harinya, Cecilia sedang memikirkan kata-kata Gwen. Lalu sebuah bingkai foto terlepas dari dinding, yang dimana di belakang foto tersebut terdapat sepenggalan dari Alkitab. Cecilia mencoba untuk mencari tahunya, yang ternyata berisi seorang iblis pun menyamar sebagai malaikat cahaya. Curiga dengan hal itu, Cecilia memanggil Gwen di kamarnya, namun Gwen sudah tidak ada di kamar. Cecilia mendengarkan suara dari ruangan lain. Dia pun menuju ke ruangan tersebut. Dia mengintip dan masuk ke sana. Cecilia mengambil pisau dan membuka laci di situ. Saat membuka, dia melihat arsip tentang dirinya, yang dimana itu berisi tragedi Cecilia yang terjatuh di balik es. Di saat itu, Cecilia mendengarkan suara teriakan dari suster di luar. Ia pun segera keluar dan mencari tahu asal suara itu. Cecilia mengintip dan melihat beberapa orang yang menggunakan penutup wajah berwarna merah. Ternyata yang berteriak di dalam adalah Gwen yang diikat di kursi. Mereka ternyata sedang memasang alat untuk memotong lidah Gwen. Lalu datanglah suster lansia yang sebelumnya memotong rambutnya. Dia memberikan simpul dari bentuk yang berasal dari rambut Cecilia. Cecilia meminta bantuannya untuk pergi dari sini. Namun suster itu malah melarangnya pergi.
Cecilia yang takut segera pergi meninggalkannya. Pagi itu mereka mendengarkan teriakan dari kamar Cecilia. Pastor dan yang lainnya melihat kalau Cecilia pendarahan. Dr. Gallo pada saat itu sedang tidak ada karena hari itu merupakan hari Sabtu. Suster kepala juga menyarankan untuk terpaksa membawanya ke rumah sakit, namun Tedeschi tetap melarang. Namun karena sudah terdesak dan Cecilia merasakan bahwa ia akan mati, mereka akhirnya membawa Cecilia ke rumah sakit menggunakan mobil. Di dalam kamar, suster ketua berdoa agar bayi yang dikandung Cecilia tetap selamat. Kemudian ia melihat sehelai bulu di bawah kasur dan juga menemukan ayam yang telah mati yang diselimuti. Di sini kita mengetahui kalau Cecilia mencoba untuk menipu mereka menggunakan darah ayam agar bisa pergi ke rumah sakit. Di dalam mobil, Cecilia terus berteriak, sedangkan Tedeschi mendapatkan telepon dari suster kepala. Setelah berbicara, ia melihat ke arah Cecilia dan menyuruh Enzo menghentikan mobilnya. Cecilia sadar kalau rencananya sudah diketahui sehingga membuat ia memutuskan untuk melarikan diri. Namun mereka berdua berhasil menangkap Cecilia kembali. Setelah membawa kembali ke biara, suster kepala membentaknya untuk membersihkan diri. Setelah itu, Cecilia diikat di kursi dan dimasukkan ke kapel yang terdapat paku suci. Pastor Tedeschi mengatakan kalau mereka sangat menghargai paku bekas salib Yesus tersebut. Dulu setelah diteliti, dia menemukan darah dan potongan kecil tulang yang merupakan sebuah kode genetik. Mereka berupaya untuk membuka kebangkitan Mesias baru. Tedeschi lalu membawa Cecilia ke sebuah ruangan lab, yang mana di sana banyak sekali janin yang gagal di botol. Mereka telah melakukan uji coba selama 20 tahun, hingga akhirnya menemukan wadah yang sempurna yaitu Cecilia. Tedeschi yang awalnya ahli genetik meninggalkan bidangnya karena beberapa tidak setuju dengan eksperimennya. Tapi di gereja ini dia diterima karena mereka percaya kalau ia akan membawa keselamatan. Jadi hadirnya Cecilia dan Tedeschi di sini merupakan panggilan Tuhan menurutnya. Cecilia tidak setuju menurut pendapatnya. Tedeschi marah memanggil Enzo dan Enzo mengangkat kaki Cecilia. Tedeschi memanaskan besi berbentuk salib untuk membakar kaki Cecilia agar sadar dengan tujuan mereka. Setelah itu Cecilia dibawa kembali ke kamarnya dan ditinggal sendiri. Cecilia merangkak menuju pintu dan diminta untuk dibebaskan. Memasuki trimester ketiga, Cecilia berbicara dengan Kardinal Morella. Cecilia menanyakan sejak kapan dirinya diincar. Dia berbicara sambil memegang rosario dan menyadari kalau kukunya mulai copot. Menurut Cecilia, ini bukan kehendak Tuhan. Malamnya, Dr. Gallo memeriksa kandungan Cecilia dan mengatakan kalau kelahiran tidak akan lama lagi. Dr. Gallo lalu keluar sebentar dan meminta suster kepala untuk menjaganya. Suster kepala sangat senang setelah mengetahui hal itu. Tetapi tak lama kemudian Cecilia mengambil sebuah salib besi dan menghantamkan ke kepala suster tersebut hingga hancur. Saat akan melarikan diri, Cecilia mengalami pecah ketuban. Tetapi ia tetap melanjutkan untuk berlari. Para biarawati sedang berdoa di bawah dan diperhatikan kardinal dari atas. Hal itu lalu dilihat oleh Dr. Gallo. Dia pun lari ketakutan setelah melihat tindakan Cecilia. Cecilia mengambil kunci dan lalu mengambil paku suci di kapel. Dia lalu menuju ruangan Pastor Tedeschi lalu menyiramkan cairan etanol di ruangan itu. Saat Pastor Tedeschi datang, Cecilia menyalakan korek. Tedeschi berusaha untuk menenangkan Cecilia. Jika Cecilia mati, mereka akan tetap mencari calon ibu untuk dilahirkan juru selamat. Setelah keluar dan mengurung pastor di dalam itu, Cecilia segera menyalakan korek di tangannya.
Setelah berhasil membakar ruangan itu, Cecilia merasa seperti akan melahirkan. Terlihat Pastor Tedeschi masih hidup dan menerobos pintu. Cecilia lalu memutuskan untuk melarikan diri menuju sebuah terowongan yang ternyata ada di sana. Dan ia berusaha untuk mencari jalan keluar menggunakan senter. Dia terus berjalan melewati lorong demi lorong. Cecilia bingung karena jalan itu bercabang dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Terlihat pastor menemukannya. Cecilia segera bersembunyi dan mematikan sinar senternya. Dan pastor memanggil namanya dengan berbisik. Melihat mayat Gwen, Cecilia melanjutkan pelariannya dari situ. Dia terus berjalan hingga menemukan celah menuju luar. Cecilia pun merangkak untuk keluar. Pastor Tedeschi yang penuh luka bakar segera merobek pakaian Cecilia dan mengeluarkan pisau untuk membelah perut Cecilia dengan disertai doa. Cecilia menjerit kesakitan dan menarik paku suci yang disimpannya. Setelah berhasil membunuh Pastor Tedeschi, Cecilia melanjutkan keluar dari terowongan itu. Dengan perut bekas robek, Cecilia akhirnya keluar dari biara gereja yang ingin memanfaatkan dirinya. Cecilia saat itu berteriak sekuat mungkin karena ia akan segera melahirkan. Setelah melahirkan, ia melihat ngeri dengan bayi itu yang memiliki suara yang menyeramkan. Cecilia lalu menggigit tali pusarnya hingga putus, lalu mengambil batu di sekitaran situ. Kemudian menghantamkan batu tersebut ke arah bayi aneh yang telah dilahirkan, dan film pun selesai. Dari kasus mati surinya Cecilia muda, kardinal dan biara sudah memantau Cecilia yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ditambah lagi dengan bergabungnya Pastor Tedeschi yang ingin menjalani eksperimennya untuk membangkitkan juru selamat baru. Mereka pun melakukan misi rahasia dengan memanfaatkan suster yang ada di biara untuk dijadikan calon ibu juru selamat yang mereka sendiri pun tidak tahu hasilnya. Kegagalan-kegagalan terus terjadi hingga pada akhirnya mereka berhasil menanamkan benih eksperimen mereka di dalam tubuh Cecilia. Tapi dari ayat yang dibacakan Cecilia, dia sadar kalau eksperimen ini tidak benar, sebab iblis sendiri bisa menyamar menjadi malaikat cahaya. Dan terbukti bayi yang dilahirkan memiliki sosok yang mengerikan karena hal itu bukan kehendak Tuhan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk melihat alur cerita lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.